kasih banyak. Terima kasih banyak buat Pak Yongki, Bu Yongki, buat kesempatan yang diberikan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kabarnya pagi ini luar biasa ya. Kita boleh menyembah Tuhan, muji Tuhan bersama-sama. Eh, Sekarang mari kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nggak berasa saudara, kita sudah ada di bulan April. Wow, sepertinya kita baru mengawali tahun 2025. Sekarang sudah ada di bulan keempat, saudara. Dan kalau kita mengikuti tema gereja dari gereja kita, BMC New York, bulan April ini kita belajar tentang open-minded atau berpikiran terbuka, saudara ya. Saya ingat minggu kemarin, Pastor Yongki berbicara tentang berpikiran terbuka itu dimulai dengan hati yang mau diajar dan ditegur, saudara ya. Karena itu, mari kita semua siapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kalau saya boleh kasih judul tema sharing hari ini, judulnya adalah berpikiran terbuka membawa damai. Saudara. Ayatnya dari Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya ulangi sekali lagi, Yakobus 1 ayat 19 berkata, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ini ayat yang sangat menarik dan sangat penting. Mari kita mau sekali lagi dengan pikiran terbuka, jadi hati yang mau diajar dan hati yang mau ditegur dengan kerendahan hati, kita sama-sama belajar ya dari ayat ini. Jadi yang pertama, firman Tuhan berkata, kita harus mau cepat untuk mendengar, saudara. Nah, di sini lucu, ada dua kata yang saling bertentangan, cepat dan lambat, saudara ya. Dan ini adalah perintah Tuhan, saudara, yang disampaikan oleh Rasul Yakobus bahwa kita itu harus cepat untuk mendengar. Jadi kalau untuk mendengarkan, kita itu harus cepat-cepat, saudara. Nah, eh, itu menarik. Tapi kalau kita mau berkata-kata, itu harus lambat, saudara. Jadi itu poin pertama yang kita perlu ingat ya, bahwa kita harus cepat untuk mendengar, saudara. Tapi kita lambat untuk berkata-kata. Maksudnya untuk cepat mendengar itu apa, saudara? Ada dua macam orang yang mendengarkan, untuk mau mendengarkan. Tipe yang pertama, saudara, bahwa orang mendengarkan itu memang untuk mau mengerti atau memahami apa yang orang lain ingin sampaikan. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara, untuk kita semua lakukan. Bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang, dengan dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak, atau orang tua dengan anak, saudara ya, sebagai anak mendengarkan orang tua, siapapun, dengan pastor kita, dengan teman-teman pelayanan, teman-teman kerja, dimanapun kita berada. Kalau seseorang mau menyampaikan sesuatu kepada kita, kita itu harus memiliki hati yang mau mendengar untuk mengerti dan memahami, saudara. Dan hal ini bukanlah hal yang mudah, saudara ya. Gampang dikatakan, tapi susah untuk dipraktekkan. Tetapi apakah nggak mungkin? Pasti bisa, saudara ya. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk jadi pribadi yang mau cepat untuk mendengar dan mendengarkan untuk mau mengerti atau memahami apa yang orang lain ingin sampaikan. Hal itu belum tentu semua yang baik. Kadang mungkin masukannya itu suatu hal yang nggak enak di hati, saudara ya, atau suatu kritikan, atau kadang yang orang ngomong apa gitu, kok rasanya nggak make sense. Tapi biarlah kita dengan kerendahan hati, hati yang terbuka, open-minded, kita mau apapun yang orang lain sampaikan, kita mau cepet-cepet dengarin aja, saudara ya, dan untuk mau mengerti apa yang orang lain maksudkan. Tapi ada lagi tipe yang kedua, saudara. Orang mendengarkan, tetapi tujuan utamanya dia adalah untuk menjawab, saudara. Saudara kalau pernah tahu orang debat, saudara. Nah itu saudara ya, biasa kan, oh yang kemarin kan ramai debat presiden lah, debat apa. Mereka mendengarkan, tapi fokusnya adalah untuk mencari kesalahan. Apa yang disampaikan, orang yang menyampaikan apa yang mereka katakan itu, saudara. Jadi mereka mendengarkan untuk mencari kesalahan dari apa yang disampaikan. Dan juga mereka itu mendengar untuk tujuannya menghakimi, untuk menunjukkan aku yang benar, kamu yang salah gitu.
Nah, ini hal yang kita perlu hindari, Saudara ya. Ini yang Tuhan nggak mau kita kerjakan, Saudara. Karena kita kan sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita itu berkomunikasi itu kan untuk tadi membawa damai, Saudara ya. Kita punya pikiran terbuka, tujuannya adalah membawa damai, Saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, bila itu memang dapat kita lakukan, biarlah kita itu selalu berusaha untuk membawa damai, Saudara. Itu tujuan utama. Yesus Tuhan juga, dia adalah Prince of Peace, dia itu Raja Damai, Saudara. Jadi kita anak-anaknya mengikuti teladan Tuhan kita, haruslah menjadi orang yang membawa damai. Karena apa, Saudara? Kenapa firman Tuhan ngajarin kita cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata? Itu bukan karena tanpa sebab. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sadari ataupun enggak, ya karena itu tadi. Orang mendengar bukan karena untuk mau memahami, untuk mau mengerti, untuk memberikan waktu, tapi tujuannya mendengar yaitu tadi, Saudara ya. Mendengar untuk menemukan salahnya ngomongnya orang ini apa nih. Lalu biar langsung dibalas 1, 2, 3, gua yang menang gitu, Saudara. Padahal bagaimanapun juga ketika ada suatu permasalahan, Saudara ya, ada pertengkaran, nggak ada yang menang kok, Saudara. Walaupun kita mungkin rasanya kita menang, tapi kan hatinya nggak enak, Saudara ya. Apalagi kalau dalam keluarga gitu. Saudara misalnya, kakak adik, atau dengan orang tua, dengan anak, nggak peduli. Mungkin orang tuanya yang menang, merasa menang dalam percakapan, tapi pada akhirnya dua-dua sama terluka, Saudara. Berarti kita kan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita nggak melakukan firman Tuhan. Sebab itu, ini ayat yang luar biasa sekali, Saudara. Mengingatkan kita, ayo kita mau cepat-cepat mendengarkan. Mendengarkan dengan hati yang terbuka, mendengarkan dengan kasih, Saudara ya. Dan juga kita mau melatih diri yuk untuk kalau orang lain berbicara, kalau orang lain datang, "Ah, saya mau ngomong sama kamu." Biarlah kita, mau mendengarkan tanpa punya pikiran atau asumsi kecurigaan. Wah, ini orang ini kita karena dari pengalaman-pengalaman dulu, tiap kali kalau ngomong nggak ngenain, tiap kali kalau ngomong gini. Jadi ketika orangnya baru ngeliat tampangnya aja mau ngajak ngomong udah pikirannya itu udah anu sudah ya, nggak terbuka hatinya. Jadi sudah, wah ini pasti mau anu nih, pasti mau komplain nih, ini pasti mau gini. Nah ini yang Tuhan nggak mau kita miliki sudah. Tapi biarlah kita mau memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Tulus saudara ya. Ya dulu mungkin gitu, tapi saya percaya Tuhan itu loh sanggup mengubahkan orang. Mungkin dulu dia keras kalau ngomong nggak ngenain terus, omongannya kasar. Tapi saya doakan tiap hari kok, jadi pasti dia berubah. Kalau misalnya itu pasangan kita atau anak kita. Duh ini anak kurang ajar kalau ngomong nggak ngenain. Tapi kan kita selalu doakan, kali ini ngomongnya pasti baik. Kalau kita memulai komunikasi atau percakapan kita, saudara, dengan hati yang terbuka, tanpa asumsi atau tanpa kecurigaan, saya percaya, saudara, dengan kuasa Roh Kudus, percakapan atau komunikasi itu akan membawa suatu hal yang baik, saudara ya. Nah, itu yang kita mau belajar. Dan sekali lagi, tadi yang pertama saudara, hendaklah kita semua mau cepat untuk mendengar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang kedua, kita itu harus lambat untuk berkata-kata, saudara. Jadi kalau tadi cepat-cepat, ayo cepat-cepat mendengarkan. Nah, kalau yang kedua itu kita harus mau lambat berkata-kata. Yang ini lambat-lambat aja, entar-entar aja ngomongnya gitu. Lucu sudah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita sebagai manusia dasarnya kita itu yang mau lebih banyak ngomong. Kita tuh yang mau lebih banyak didengerin, mau banyak dimengerti. Tanpa kita itu nggak mau mengerti, kita nggak mau mendengarkan, saudara, nggak mau mengerti apa permasalahan orang, kita maunya ngertiin gua dong, kamu yang harus ngertiin apa permasalahan saya. Nah, sebab itu firman Tuhan sekali lagi, saudara, mengingatkan kita, kalau dengar, cepat-cepat. Kalau ngomong, lambat-lambat aja, nanti-nanti aja gitu. Lucu Saudara, tetapi ini sangat penting. Kalau kita benar-benar mau mempraktekkan Saudara, percayalah dalam kehidupan kita, dalam komunikasi kita dengan banyak orang, Saudara itu akan menjadi
seseorang pribadi yang disukai sama orang, Saudara. Kenapa? Enak ngomong sama dia. Kenapa? Kalau ngomong itu dingin, mendinginkan hati gitu, Saudara ya. Karena itu tadi, Saudara. Karena Saudara menjadi pribadi yang mau mengerti orang, Saudara. Dan nggak cepet-cepet menghakimi orang dan atau cepet-cepet mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan, Saudara. Ada satu kata-kata bijak itu berkata seperti ini, "Think before you speak." Ya. Dan itu tuh sekarang dalam keluarga kami, kan kami mendidik anak kami, saya punya anak 2, yang satu sudah mulai remaja dan satu sudah mau masuk remaja. Nah itu yang kita selalu ajar sama mereka. Think before you speak. Berpikir, dipikir-pikir dulu sebelum kamu tuh mengucapkan perkataan. Karena seringkali kan kadang sebagai anak-anak mereka tuh mengeluarkan kata-kata yang saling menghina satu sama lain, ngerjain satu sama lain gitu. Mereka pikir tuh hal yang biasa, tapi kita sebagai anak Tuhan, Saudara, pegangan kita itu kan bukan nilai-nilai dunia, tetapi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kan dengan jelas berkata bahwa perkataan kita itu berkuasa. Nah, kalau kamu mengatakan hal-hal yang sembrono, hal-hal yang nggak baik, ya itu yang akan terjadi. Sebab itu saya sangat mengajarkan kepada anak-anak saya dan kepada diri saya juga, Saudara ya, dalam keluarga kami. Dan saat ini juga mau sharing sama saudara. Mari saudara kita pikirkan baik-baik sebelum kita berkata-kata, saudara ya. Jadi apa yang perlu dipikirkan gitu kan sebelum kita mengeluarkan perkataan. Pikirkan apakah perkataan ini membangun orang lain? Apakah kalau perkataan ini saya ucapkan akan memberkati orang lain? Dan apakah perkataan yang saya ucapkan ini sesuai dengan firman Tuhan? Gitu saudara ya. Atau kalau saya keluarkan perkataan ini akan menjatuhkan orang, perkataan ini akan merendahkan orang lain, perkataan ini akan mengakibatkan pertengkaran atau perpecahan atau mengakibatkan dosa. Wah, itu kan suatu hal yang sangat penting sekali, Saudara ya. Firman Tuhan aja bilang, lidah ini loh, kan satu yang kecil tetapi bisa membakar gitu, Saudara ya. Berarti kan lidah kita ini sangat-sangat powerful gitu, sangat sangat berkuasa, Saudara. Sebab itu kita harus benar-benar menjaga lidah kita, perkataan kita, Saudara. Dan, ini sangat bagus sekali Saudara, mungkin pagi ini, kan sekarang di bulan April Saudara ya, awal bulan April, Tuhan mungkin mengingatkan kepada kita semua Saudara dan termasuk saya. Mungkin, apa sih yang selama ini keluar dari perkataan saya? Apakah yang saya ucapkan ini lebih banyak memberkati atau apa yang saya ucapkan selama ini lebih banyak menyakiti orang lain. Kan tadi malam Saudara kalau ikut worship from home Saudara ya, wah Pastor John Moke menyampaikan hal yang sangat luar biasa untuk kita merefleksi Saudara. Refleksi itu maksudnya mengevaluasi. Ya itu tadi dipikir-pikir gitu tuh. Saya ini sudah hidup berapa tahun gitu, mungkin kalau dalam pernikahan sudah menikah berapa tahun, menjadi orang tua sudah berapa tahun, jadi, dalam pekerjaan berapa tahun, dalam pelayanan. Apa yang selama ini saya ucapkan, Saudara ya. Apakah selama ini perkataan-perkataan saya itu memberkati? Apakah selama ini apa yang saya ucapkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ada baiknya Saudara kita ambil waktu untuk mau refleksi Saudara ya. Refleksi dan tentunya kita nggak cuman refleksi dari pemikiran kita sendiri, tapi kita tanya dengan Roh Kudus Saudara ya, tanya dengan Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini baik nggak? Dan lebih lagi kalau kita mau lebih lagi kita tentunya tanya dengan orang yang terdekat dengan kita, Saudara ya. Karena orang yang terdekat dengan kita itulah yang tahu siapa kita yang sebenarnya. Kalau di luar mungkin kita bisa kelihatan baik seperti malaikat, tapi di rumah kan nggak tahu, Saudara ya. Jadi ya kita tanya kepada kalau orang tua ya tanya sama anak-anaknya, anak-anak tanya sama orang tua, pasangan suami istri ya pasti tanya kepada pasangannya masing-masing. Bagaimana saya ini selama ini. Nah, tapi ketika masukan itu disampaikan, kalau misalnya kita menjadi pribadi yang ditanya nih, menurut kamu aku gimana? Nah, kita terapkan tadi itu saudara ya, apa yang kita pelajari hari ini. Think before you speak, saudara. Dipikir-pikir dulu. Ini orang di depan saya nih, misalnya pasangan.
pasangan saya ini sudah mau terbuka loh, mau nanya, dia minta masukan, evaluasi saya gimana. Tapi jangan kita langsung, mumpung ini sudah sebel selama 15 tahun, terpendam. Begitu orang nanya, langsung keluar semua sudah 50 komplain, "Kamu itu begini, nggak peduli, nggak gimana." Wah, kalau kita beneran ngomong seperti itu saudara, percayalah, saya jamin nggak 90%, 100%. Yang ada bukanlah suatu kebaikan, tapi yang ada pasti pertengkaran saudara ya. Karena saya belajar juga dari buku, dikatakan bahwa kalau kita itu mau komplain atau memberi masukan kepada seseorang, kita harus terlebih dahulu memberikan 7 pujian kepada orang itu, saudara. Bayangkan, saudara, untuk memberikan satu masukan, itu kita harus memberikan 7 dulu pujian gitu, saudara. Dan itu beneran kita praktekkan gitu, saudara. Walaupun kadang bisa lupa, saudara ya. Tapi kalau ingat gitu, saya dengan suami juga misalnya mau request something, kita kasih 7 pujian dulu, Saudara. "Terima kasih ya kamu, suami yang baik, kamu care sama saya, kamu baik sama anak-anak, kamu membantu ini, pekerjaan rumah, kamu mau." Jadi kita berikan yang baik dulu, Saudara. Nah, setelah itu hatinya kan jadi enak, Saudara ya. Siapa yang nggak suka sih dikasih pujian, Saudara ya, pasti suka. Nah, lalu setelah itu baru kita kita itu menyampaikan, "Gini loh ya, tapi saya itu merasa kadang kamu itu kok, nggak mau membantu saya dalam hal ini, misalnya jadi boleh nggak saya request." Nah, seperti itu tuh lebih enak, Saudara, masuknya gitu, Saudara ya. Itu aja, itu aja dunia aja ngerti, Saudara ya. Dunia aja ngerti sama hal yang penting ini tadi kan dari firman Tuhan loh, Saudara. Itu kan intinya dari firman Tuhan. Mau mendengar dulu, lambat untuk ngomong, lambat untuk komplainnya, Saudara ya. Jadi mari kita praktekkan, Saudara, karena Tuhan kan mau kita itu menjadi cerdik seperti ular, tapi hatinya mesti tetap tulus seperti merpati. Saya percaya bahwa Tuhan itu keinginan Tuhan adalah setiap anak-anaknya itu hidup dalam damai sejahtera, Saudara. Nggak cuman nunggu nanti kalau dipanggil Tuhan damai di surga, enggak, Saudara. Tapi Tuhan mau kita mengalami dalam keluarga kita, Saudara. Kita itu merasakan damai, merasakan surga, Saudara. Karena itu Tuhan itu kan memberikan ini salah satu langkah-langkah yang kita dapat kerjakan, Saudara ya. Yaitu sekarang kembali lagi berbalik kepada kita sendiri, apakah kita mau untuk melakukannya atau tidak, Saudara. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa, perumpamaan firman Tuhan itu kan seperti orang membangun rumah. Wah, membangun rumah dasarnya ada yang di dasar pasir, ada yang di dasarnya batu, Saudara. Nah, ini berbicara tentang orang Kristen karena mendengarkan firman, Saudara ya. Dan banyak kali orang mendengarkan firman, ya mendengarkan aja gitu. Mendengarkan ya itu tadi, apakah kita benar-benar mendengarkan karena kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, atau kita mendengarkan cuma buat dikomplain, "Oh ini khotbahnya wis pernah tahu, bosen dari dulu saya tuh sudah Kristen puluhan tahun, sama aja gitu." Atau kita seperti itu Saudara ya. Tapi saya berharap biarlah kita semua termasuk saya yang ngomong, kita mau belajar untuk menjadi, anak-anak Tuhan. Ketika firman disampaikan, kita itu benar-benar dengarkan, catat Saudara, dan terlebih juga kita praktekkan Saudara ya. Sehingga mendengar, "Oh iya saya mau belajar." Nggak usah muluk-muluk, saudara. Mungkin saudara bisa ambil keputusan, ya hari ini saya mau belajar sebelum ngomong saya ngitung dulu sampai 5 gitu kan. Mau emosi ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Sambil tarik nafas, saudara, Roh Kudus dengar, tolong saya. Nanti sehingga kita tahu apa yang kita perlu katakan, saudara ya. Karena sangat penting buat kita untuk pikirkan sebelum kita itu berkata-kata, saudara ya. Kalau, sekarang kita pertanyaannya, "Oke, dasarnya apa nih? Gimana sih?" Terus saya pikirkan, oke pikirkan yang membawa berkat, pikirkan yang membawa kebaikan. Itu yang seperti apa gitu, Saudara. Nah itu, ini juga ayat penutup yang saya ingin sampaikan, yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Saudara ya. Itu dikatakan begini, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara. Sekali lagi ya saya bacakan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8. "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara ketika pikiran-pikiran menyerang saudara ya, karena kita kan belajar bahwa pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Kita pasti suka nggak suka kita akan diserang. Wah ini ketika orang datang ngomongnya baru datang, orang yang kita sudah mungkin atasan kita atau pasangan atau siapapun saudara ya, ini bisa berbicara siapapun, datang kita sudah mulai mikirkan, "Wah ini pasti mau komplain ini pasti mau gini." Biarlah kita lawan pikiran yang nggak benar itu dengan kebenaran firman. Oh iya, firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ini tadi aku mikir seperti ini gimana? Oh iya, ini nggak benar ini. Ini nggak manis didengar. Berarti, oh iya, ini dia datang dengan maksud baik. Kalau ditegur berarti maksudnya tujuannya untuk kebaikan saya. Kalau kita benar-benar mau merendahkan hati kita dan mau melatih pikiran kita, saudara, untuk menerima setiap masukan dan cepat-cepat mendengarkan, tapi lambat untuk berkata-kata, saudara. Percayalah, saudara, kehidupan kita nggak akan sama, saudara. Percayalah, eh, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara. Apapun itu, saudara, hubungan kita dengan semua orang akan menjadi baik, saudara. Itu karena apa, saudara? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan bilang, kalau kita taat, kita itu pasti akan mendapatkan upah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, saudara, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan bilang, aku yang berperang ganti kamu, saudara. Karena itu apapun yang menjadi permasalahan kita, permasalahan Bapak Ibu Saudara saat ini, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, saudara. Nggak usah khawatir tentang semua permasalahan kita. Apa yang harus kita khawatirkan? Yaitu tadi mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa salah satunya mungkin hari ini saya komitmen Tuhan, saya mau cepat untuk mendengarkan, tetapi saya mau lambat untuk berbicara. Dan juga terlebih untuk mau lambat untuk jadi marah, saudara ya. Kita mau kontrol emosi. Sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan sebelum saya tutup, mari kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, puji syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiran Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang membimbing kami, yang menguatkan kami. Biarlah kami semuanya ini Tuhan menjadi orang-orang yang mau selalu cepat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mau mengerti apa yang menjadi permasalahan orang lain. Nggak selalu menjadi pribadi yang mau untuk dimengerti, tapi terlebih memiliki teladan Kristus. Kami ini mau berkorban, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan, kami perlu Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau itu Tuhan yang sangat baik. Engkau bersama dengan kami. Engkau membuat kami menjadi lebih dari pemenang, sehingga kami mampu melakukan menjadi pribadi Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang permuliakan nama Engkau, yang mau cepat-cepat untuk mendengar, dan kami mau lambat untuk berbicara, Tuhan. Dan biarlah kami memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Biarlah itu yang kami pikirkan, dan biarlah itu yang kami ucapkan, dan kami kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.